caranya, prosedurnya, dokumen apa saja yang harus disiapkan. Nah, menurut pengalaman saya, dokumen yang harus disiapkan salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Togi Wijaya, channelnya tukang jahit ya. Channelnya tukang jahit dan para konsumen jahit ya. Saya bahkan yang sedang menonton video ini ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun ya. Dan pada video kali ini saya ingin membicarakan soal isu yang sedang hangat ya, yaitu tentang berbagai dampak yang luar biasa akibat dari pandemi COVID-19. Salah satunya adalah di sektor ekonomi, sektor UKM yang macet ya. Bahkan ada yang macet total, ada yang berjalan di tempat, ada juga yang mati suri, ada juga yang pokoknya luar biasa ya, kita semua merasakannya. Dan alhamdulillahnya ya, bagi sahabat-sahabat saya yang kebetulan masih punya cicilan, mungkin kredit motor, mungkin kredit mobil, mungkin cicilan usaha, peralatan usaha dan lain sebagainya, pemerintah sudah memberikan keringanan ya, berupa relaksasi melalui kebijakan OJK. Nah, pada video kali ini saya ingin membacakan bagaimana tata cara pengajuan relaksasi kredit di bank ya. Oleh sebab itu, maka sahabat saya tonton terus ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda, karena saya yakin sahabat-sahabat semua saat ini mengalami kejadian yang sama ya. Banyak orang juga mengalami seperti itu. Oke. OJK rilis tata cara pengajuan relaksasi kredit bank ya. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan tata cara untuk mendapatkan relaksasi atau keringanan untuk membayar cicilan bank atau rekening bagi debitur yang terdampak COVID-19. Apakah Anda yang termasuk terdampak? Ya, mungkin Anda tidak, atau saya yakin sebagian besar sekarang semuanya terdampak ya. Oke, kita lanjutkan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit atau keringanan bayar cicilan untuk menjaga kondisi perekonomian di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Ya, juru bicara Otoritas Jasa Keuangan Sekar Putih Jarot menjelaskan bahwa keringanan bayar akan diberikan kepada debitur ya, debitur yang kondisi perekonomiannya terdampak oleh COVID-19. Dia mencontohkan pedagang yang pendapatannya berkurang bisa mengajukan relaksasi tersebut ya. Bagi Anda para pedagang yang pendapatannya menurun akibatnya tidak bisa membayar cicilan ini ya, kesempatan. Sekar menjabarkan tata cara pengajuan keringanan bayar tersebut. Dia menuturkan bahwa debitur tidak perlu datang ke bank atau perusahaan pembiayaan leasing untuk meminta relaksasi ya. Menurutnya debitur cukup menunggu atau mengikuti pengumuman yang disampaikan perusahaan bersangkutan melalui situs dan atau call center resminya ya. Itu bagi Anda ya, yang sudah biasa dengan pegang internet dan lain sebagainya, silakan buka websitenya ya, silakan buka websitenya atau menunggu call centernya ya. Kita teruskan ya, kita teruskan bagaimana caranya. Dia pun menjelaskan bahwa keringanan bayar cicilan akan diprioritaskan bagi sejumlah debitur dengan persyaratan tertentu. Pertama adalah debitur yang terdampak oleh virus corona dengan nilai kredit atau leasing di bawah 10 miliar ya. Buat sahabat-sahabat saya yang cicilannya di bawah 10 miliar ya, nilai pinjamannya di bawah 10 miliar bisa mengajukan ini ya, bisa mengajukan ini ya. Itu yang pertama ya. Antara lain pekerja informal berpenghasilan harian dan UMKM. Nah, itu maksud saya ya.
Jadi yang bisa ngajuin itu yang terdampak salah satunya adalah pekerja informal, kemudian UMKM, usaha kecil menengah ya, usaha kecil menengah, kemudian yang pekerja harian ini banyak macam. Keringanan dapat diberikan dalam periode waktu maksimum 1 tahun dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok atau bunga perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh bank atau leasing, begitu ya. Jadi nanti keringanannya itu dalam bentuk mungkin cicilannya diundur 1 tahun ya, cicilan pokok atau bunga atau perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh bank atau leasing ya. Kemudian debitur juga perlu melakukan pengajuan kepada bank atau leasing dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi perusahaan yang bersangkutan. Nah, lalu jika dilakukan secara kolektif, seperti melalui perusahaan, maka direksi wajib menvalidasi data yang diberikan kepada bank. Sekar menjelaskan bahwa debitur yang tidak termasuk dalam persyaratan di atas, maka pihak bank atau leasing memiliki kebijakan keringanan tersendiri. Debitur dapat menghubungi pihak perusahaan tanpa harus tatap muka atau melalui sarana komunikasi lainnya. Debitur agar selalu mengikuti informasi resmi dari bank atau leasing. Tidak mudah percaya dengan informasi yang bersifat hoax, termasuk melaporkan kepada bank atau leasing jika ada pihak debt collector yang melakukan teror atau tidak sesuai ketentuan, ujar Sekar. Adapun jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, debitur dapat melaporkan ke OJK melalui sambungan telepon 157 atau pesan WhatsApp ke 0811 515 7157, email yaitu ke konsumen@ojk.go.id. Ketika menyampaikan laporan, debitur perlu menyebutkan nama lengkap perusahaan, bank atau leasing dan kendala yang sedang dihadapi ya. Nah, demikianlah tadi tata cara pengajuan keringanan atau relaksasi kredit pada bank atau leasing. Nah, saya sarankan buat sahabat saya ya, untuk lebih jelasnya Anda datang saja ke tempat di mana Anda bersangkutan. Misalnya Anda punya kredit di bank, datanglah ke bank di sana ya. Atau Anda punya cicilan di leasing ya, maka datanglah ke kantor leasing ya. Di sana sudah ada orang yang khusus memberikan informasi ya. Jadi carilah informasi sedetail mungkin bagaimana tata caranya, prosedurnya, dokumen apa saja yang harus disiapkan. Nah, menurut pengalaman saya, dokumen yang harus disiapkan salah satunya adalah surat pengantar dari RT RW dan kelurahan setempat ya. Kemudian Anda harus membuat surat pernyataan tentang usaha Anda yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Oke, untuk informasi call center, terus website ya, dan kemana harus mencari informasi ini, Anda nanti bisa melihat di deskripsi. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda semua ya, sahabat saya, terutama sahabat tukang jahit dan siapa saja yang menonton video. Terima kasih Anda sudah menonton video saya dan setia di channel Tony Wijaya. Tunggu video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.